kamu mau dapat ikan kakap, jangan mancing di kolam lele. Artinya apa? Laki-laki yang takut akan Tuhan, laki-laki yang baik, laki-laki yang bermartabat, noble man, nggak akan tertarik sama perempuan yang murahan. Kalau kamu mau dapat suami yang kaya, berintelek, cerdas, dari keluarga terpandang, orang baik-baik, berlakulah yang baik. Amin. Kamu nggak perlu jual tubuhmu untuk dapat cinta laki-laki itu. Malah saya bilang gini, segala sesuatu yang bernilai itu sulit dilihat dalamnya. Tahukah Anda bahwa pikiran Anda, fokus Anda menentukan kualitas hidup Anda? Katakan amin. Saya nonton kardio di YouTube dan trainer di YouTube itu ngomong begini. Your body will go nowhere your mind doesn't tell you. Artinya gini, badan kita ini cuma ngikutin pikiran kita. Tubuh kita hanya mengikuti apa yang diperintahkan otak kita. Fokus kita itu luar biasa. Fokus kita ini yang akan mengarahkan hidup kita mau kemana. Efesus 4 ayat 17 tadi bilang gini, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dalam terjemahan GWV, ya, God's Word to the Nation, dikatakan begini. So I tell you, encourage you in the Lord's name, not to live any longer like other people in the world. Their minds are set on worthless things. Pikiran mereka terfokus kepada perkara-perkara yang tidak berarti. Jangan lagi hidup seperti orang-orang dunia yang fokusnya itu hal-hal yang sia-sia. Kalau pikiran kita, fokus kita itu kepada hal-hal yang meaningless, worthless, hal-hal yang gak berarti, hal-hal yang sia-sia, yang tidak bernilai, maka hidup kita akan menjadi sia-sia juga. Yang penting katakan amin. Hal-hal yang sia-sia itu adalah hal-hal yang gak punya arti, meaningless. Hal-hal yang gak punya nilai, worthless. Hal-hal yang gak punya tujuan sama sekali, no purpose. Makanya saya bilang sama anak-anak muda, jangan pernah bangun apapun yang tidak ada ujungnya. Kalau Anda mau hidupmu berubah, fokusmu harus berubah. Saya ingin ngajarin Anda bagaimana mengganti fokus Anda. Kadang-kadang kita fokusnya tuh salah, tapi kita nggak tahu gimana cara mengalihkan atau mengganti fokus kita. Yang pertama, apa yang menjadi fokus kita, itu pasti menarik perhatian kita. Saya kasih contoh. Kalau Anda itu fokusnya sama perkara-perkara pornografi, Anda akan tertarik kepada hal-hal yang berbau pornografi. Fokusmu membuat kamu tertarik kepada hal-hal yang jadi fokusmu. Our focus bring things to our attention. Apa yang jadi fokus kita membuat hal-hal yang tadinya tuh nggak pernah kelihatan jadi kelihatan. Hal-hal yang sebelumnya tidak pernah menarik perhatian kita jadi menarik perhatian kita. Contoh gini, Anda tahu bahwa ada sebuah ritme atau algoritma di dalam sosial media atau apps seperti YouTube dan Netflix yang akan memunculkan tontonan-tontonan atau akun-akun yang kerap kali kita lihat. Algoritmanya akan sama. Contoh, kalau Anda senang nonton khotbah, tiba-tiba banyak banget khotbah pendeta-pendeta yang muncul di beranda Anda. Yang paham katakan amin. Begitu Anda nonton Netflix, kalau Anda senang nonton film action, Netflix akan selalu memunculkan suggestion film-film yang berbau action. Dia membaca ritme Anda, algoritma Anda. Ketika saya mulai sering nge-like akun IG yang ngajarin saya bagaimana mengecilkan perut, muncullah akun-akun yang tiba-tiba ngajarin berbagai jurus mengecilkan perut. Yang paham katakan amin. Tiba-tiba kalau kita sering nonton, kita sering like, dia muncul tuh. Waktu pandemi,
Tiba-tiba tuh gara-gara tugas sekolah anak mesti menunjukkan hewan ternak. Nah di rumah kami nggak punya ternak, nggak punya binatang peliharaan. Tapi karena tugas sekolah, saya bilang gini, udah paling gampang beli burung aja. Habis kita kerjain PR-nya, burungnya kita kasih orang. Kita belilah ke pasar burung, ya kan? Setelah kita beli ke pasar burung, saya perhatikan, ih lucu ya. Kok warna-warni? Lovebirds tuh loh. Ada kuning, ada biru, ada hijau. Ada yang namanya Batman, do you know? Hitam warnanya, hitam putih, abu-abu. Ada yang namanya red eyes. Bulunya putih, matanya merah. Bayangin sampai hafal saya. Tadinya gak pernah piara burung. Tapi ketika saya fokus, saya harus beliin burung buat anak saya. Karena dia punya tugas sekolah. Jadi saya mulai memperhatikan burung-burung ini. Kemudian saya mulai cari di Tokopedia dan Shopee pedagang-pedagang burung. Saya mulai jadi fokus ke sana dan muncullah di beranda-beranda saya gambar-gambar berbagai jenis burung lovebird, saudara. Nah, aneh sekali. Iblis itu tahu bagaimana merusak hidup kita. Dia akan alihkan fokus kita kepada perkara-perkara duniawi. Sehingga kita jadi kayak ketagihan untuk lihat terus. Saya kasih tahu, dosa itu menarik. Segala sesuatu yang berbau dosa itu sangat menarik buat kita. Katakan amin. Kok pelan? Karena memang menarik. Iblis tahu apa yang menarik kamu supaya kamu jatuh. Nah makanya hati-hati dengan fokusmu. Hati-hati dengan pilihan tontonanmu. Hati-hati kamu follow akun IG siapa. Ada seorang bapak-bapak yang saya kenal. Duda. Hobinya nge-like foto perempuan seksi di sosial media. Guess what? Tiba-tiba, apa itu istilahnya di Instagram tuh loh yang kalau tiba-tiba muncul akun-akun IG-nya orang, dia sering nonton apa dan karena kita follow dia jadi muncul juga di beranda itu. Apalah Anda tahulah, ya kan? Tiba-tiba, loh kok ada foto-foto cewek seksi nih di beranda IG saya bingung. Aku kan gak follow. Terus saya dikasih tahu, yang kamu follow mereka. Hah? Kaget saya perhatikan siapa ini yang nge-like. Nah yang kita follow pasti namanya muncul di likes. Yang mengerti bilang heeh. Yang gak paham nanti pulang belajar sama anaknya ya. Saya lihat, orang ini toh. Saya lihat lagi, orang ini toh. Tiap kali ada foto cewek seksi, dia duluan yang like. Anda kalau mau hidupmu berkualitas, fokusmu harus berkualitas. Katakan amin. Siapa yang kamu follow? Akun apa yang kamu like? Film apa yang kamu nonton menentukan kualitas otakmu dan kualitas hidupmu. Kalau kamu senengnya nyari yang sex in the city. Udah jelas. Intimate relationship. Udah. Yang kayak gitu-gitu kita udah lihat. Fotonya ciuman, kayaknya menarik. Lihat kanan, lihat kiri. Teng. Anda nonton sekali, fokusmu mulai ke sana. Besok kamu nonton Netflix, kamu akan cari lagi yang, lagi ciuman. Nah ini cocok. Terus fokusmu ke situ. Hati-hati dengan fokusmu. Banyak orang terjebak dalam hubungan-hubungan yang gak kudus. Hamilin anak orang, hidup sia-sia. Diberangus oleh hawa nafsu. Karena fokusnya gak kudus. Kalau Anda mau berkualitas, kamu harus mengarahkan fokusmu kepada perkara-perkara di atas. Katakan amin. Kolose 3 ayat 1-2 berkata gini. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi.
Pegang kepalamu, katakan gini, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya Bu Heni, kan kita masih di bumi. Kenapa sih netizen itu selalu suka melawan kalau saya khotbah? Ini kan firman Allah, bukan kata saya. Curhat. Perkara-perkara di atas bicara soal perkara-perkara rohani. Perkara-perkara di bumi bicara soal perkara-perkara duniawi. Apa artinya kita harus mikirin perkara-perkara di atas adalah ini. Kita harus mendasari pemikiran kita dan sudut pandang kita dari sudut pandang kekekalan, dari sudut pandang kerajaan sorga. Apa sih yang berkenan kepada Bapa? Roma 12 ayat 2 bilang gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ingat, dunia fokusnya kepada perkara-perkara yang tidak berarti, kepada perkara-perkara yang sia-sia. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita mengarahkan fokus kita kepada perkara-perkara di atas, saya jamin hidup Anda akan berkualitas. Katakan amin. Ada cewek single. Dia cantik sekali. Putih, seksi, keren. Dia sering upload di sosial medianya. Dia foto lagi makan, lagi minum di bar. Dugem. Dia upload. Foto dia lagi mandi di pancoran. Waktu saya lihat pada satu kesempatan dia ada sama saya cuma kasih masukan begini. Ini masukan juga buat anak-anak perempuan yang masih lajang. Kalau kamu mau dapat ikan kakap, jangan mancing di kolam lele. Kalau kamu mau dapat ikan kakap, jangan mancing di kolam lele. Artinya apa? Laki-laki yang takut akan Tuhan, laki-laki yang baik, laki-laki yang bermartabat, noble man, nggak akan tertarik sama perempuan yang murahan. Kalau kamu mau dapat suami yang kaya, berintelek, cerdas, dari keluarga terpandang, orang baik-baik, berlakulah yang baik. Amin. Kamu gak perlu jual tubuhmu untuk dapat cinta laki-laki itu. Malah saya bilang gini, segala sesuatu yang bernilai itu sulit dilihat dalamnya. Iya dong. You must pay to see. Orang itu mau beli handphone, iPhone, harus bayar baru dibuka. Benar gak? Tapi Anda kan gak mau jadi perempuan bayaran kan? Anda ngerti kan maksud saya? Don't be so cheap. Mari fokus kepada perkara-perkara sorga supaya hidupmu jadi berharga. Dengar, pengorbanan Kristus buat kita membuktikan kasih Allah bagi kita. Pengorbanan Kristus yang mati buat dosa-dosa kita, yang memulihkan nilai kita. Dosa merusak kualitas hidup kita, tapi pengorbanan Kristus memulihkan kita. Kasih Kristus memulihkan nilai kita. Dia membuat kita berharga di matanya. Katakan amin. Dengar baik, kalau kamu tahu kamu berharga, harusnya kamu juga jaga hidupmu. Saya kasih tahu. Dulu waktu saya masih muda, sekarang juga masih muda, amin. Waktu saya masih muda belia, masih belasan tahun. Saya rusak itu umur 14 tahun. Saya hidup sia-sia. Dengan alasan, saya lahir di keluarga broken home. Kurang kasih sayang orang tua. Saya pindah dari satu pria ke pria yang lain karena saya cari cinta. Cinta yang murni, cinta yang tanpa pamrih. Dapat gak? Enggak lah. Mana ada? Sampai nikah pun saya sadar enggak ada yang bisa mencintai kita tanpa pamrih kecuali dia. Amen. Saya kasih tahu.
Ketika saya ketemu Tuhan, umur 16 tahun. Saya menemukan arti hidup saya yang sebenarnya. Saya dipulihkan Tuhan. Tahu nggak, waktu orang tuh hidup dalam dosa, dia merasa hidupnya tidak berharga. Makanya nggak heran, kalau ada orang yang sudah pernah jatuh dalam seksual satu kali, dia akan jatuh sampai yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Kenapa? Karena dosa membuat kita merasa tidak berharga. Dosa selalu menurunkan kualitas kita. Waktu saya dipulihkan sama Tuhan, dan saya sadar saya dikasihi Tuhan, dan saya sadar bahwa hidup saya berharga buat Tuhan, dan saya mulai fokus mencari Tuhan sungguh-sungguh. Lihat hidup saya hari ini. Lihat bagaimana Tuhan mengubahkan saya dari seorang anak perempuan yang kurang kasih sayang dan hidupnya hancur-hancuran. Saya kasih tahu, kalau kamu ada di sini yang merasa hidupmu sia-sia, saya lebih hancur dari kamu. Saya ini dulu perempuan yang gak punya harga diri. Tapi lihat bagaimana Tuhan bisa mengubah hidup saya hari ini. Fokus kita kepada perkara-perkara sorga membuat hidup kita jadi berharga. Anda tahu, dicintai Tuhan tanpa kita perlu melakukan apa-apa. Dia mengasihi kita ketika kita masih berdosa, kata firman Tuhan. Itu membuat sebuah nilai yang wow. He loved me just the way I am. Dia mengasihi aku sebagaimana adanya aku. Manusia mencintai kita karena sesuatu. Betul nggak? Nggak cantik nggak dicintai. Body nggak bagus nggak dicintai. Nggak kaya nggak dicintai. Makanya orang itu selalu cari penerimaan dengan jadi kaya dan berusaha cantik. Tapi Tuhan mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Kalau kamu mau hidupmu berkualitas, mari fokus kepada perkara-perkara di atas. Yesaya 43 ayat 4 berkata gini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Mari jangan hidup lagi seperti orang yang tidak mengenal Allah, yang hidupnya sia-sia, pikirannya sia-sia. Manusia kita, manusia yang lama hidup dalam kesia-siaan. Seperti apa kita hidup dalam sia-siaan? Kolose 3 ayat yang kelima bilang gini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, katakan percabulan, kenajisan, katakan kenajisan, hawa nafsu, katakan hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Baca ayat ini baik-baik di rumah. Dan lihat, apakah masih ada yang kamu hidupi hari ini. Kalau kamu masih hidup di dalam hal-hal ini, kamu harus mengubah fokusmu. Mulai tinggalkan hal-hal yang tidak berkualitas, yang tidak ada gunanya. Saya mau potong khotbah saya karena nggak mungkin selesai. Saya mau bilang ini. Kalau fokus Anda adalah kepada hal-hal yang berkualitas, Anda nggak akan cari hal-hal yang tidak berkualitas. Aku kasih contoh. Kalau fokusmu tuh adalah perkara-perkara yang berkualitas, kamu nggak akan tertarik sama perkara-perkara yang nggak berkualitas. Saya kasih contoh. Dulu saya suka banget belanja baju yang 100.000 dapat 3. Yang paham katakan, kita sama gitu ya. Siapa di sini yang suka yang murah-murah, angkat tangan. Dulu
saya paling suka beli baju 100.000 dapat 3. Apa yang terjadi? Wah, senang dengan bangga pulang dengan belanjaan yang banyak. Aku tuku akeh. Belanja banyak, murah. Kemudian dicuci. Ada di sini yang kalau beli baju baru dan dicuci langsung dipakai? Nah, jorok loh. Nah, saya cuci dulu pakai pelembut. Habis itu saya setrika. Begitu saya setrika, saya heran. Perasaan di toko warnanya lebih cerah. Kenapa habis dicuci jadi gini? Jadi kumuh warnanya. Keruh, pucat. Kemudian saya beli legging. Murah, 25.000 satu. Habis cuci saya pakai. Begitu jalan, aku ini kan rodok tomboy. Kalau jalan tuh Jojo di belakang, saya di depan. Tahu-tahu pret. Tuh, kok pret? Waduh. Oh, langsung diem. Jalannya langsung beda. Langsung tarik-tarik gini. Teman-teman nanya, kenapa? Sobek. Saya kasih tahu. Barang yang tidak berkualitas itu mengecewakan. Orang mau murah, dapatnya kualitas yang rendah. Sejak hari itu, saya belajar, jangan ngejar murahnya, kejar kualitasnya. Mentalitas kita dalam hidup ini, apa-apa mau yang mudah. Saya kasih tahu, yang berkualitas itu tidak mudah. Kita harus mau bayar harganya. Kalau Anda itu fokusnya sama yang berkualitas, Anda sudah tidak tertarik sama yang tidak berkualitas. Saya sejak dendam sama sobeknya legging saya itu, saya tidak pernah lagi beli barang-barang murah. Tapi ibu yang cerdas, belanja barang berkualitas di waktu yang pas. Saya itu kan gak branded minded toh ya, Anda tahulah. Tapi saya ngerti, ini kenapa sih yang bermerek di mall-mall itu mahal, kok larang? Masuk saya ke toko itu, yang biasanya gak pernah saya masuki, karena gemerlapnya gitu kan, takut duitku kurang. Tapi saya masuk suatu hari, karena ada tulisan, saleh. Masuk saya. Saya pegang, dalam hatiku gini, ngene kok larang, tuku nek ento akeh, tak pegang sama saya. Loh, beda kualitas, kok halus, bisa molor-molor gini, keren. Saya coba ke ruang ganti pakaian, saya coba, wah jatuhnya bagus, keren, kayak artis. Saya langsung beli karena lagi saleh. Tak eman-eman pakainya. Ngerti eman-eman? Aku sayang-sayang pakainya jarang. Tak gantung di lemari di bagian yang paling bagus. Supaya enggak kusut. Anda tahu, sekali tak pakai, teman-teman ibu-ibu pada muji. Ih, beli di mana itu? Sampai saya naik pesawat, pramugari bilang gini, you look so pretty with that dress. Padahal aku tukune murah cuma 150.000 kalau nggak salah. Barang yang nilainya itu 1 juta. Bisa saya beli cuma 150.000. Karena saleh itu. Ibu cerdas belanja dengan harga yang pas. Dapat itu. Anda tahu? Saya pakai itu bolak-balik. Ora luntur, ora sowek, wayu. Anda kalau fokus sama yang berkualitas, yang tidak berkualitas itu sudah tidak menarik. Saya belanja online. Saya tertipu berapa kali. Gara-gara apa? Cek murah. Celana kargo 50.000, tuku-tuku. Hitam, biru, merah, putih, ces. Kirim ke rumah. Apa yang terjadi? Begitu datang, opo iki? Masuk, kakiku cuma separuh. Ini celana
dijual buat ibu-ibu. Mengecewakan. Dipegang kasar. Plastiknya itu plastik murahan, pengen tak remek. Sejak itu saya tidak pernah tuku murah-murah. Saya kasih tahu pepatah bilang, ada harga, ada barang. Anda yang mau berkualitas harus bayar harga. Waktuku selesai, saya cuma mau bilang gini, kalau Anda mau hidupmu berkualitas, Anda harus bayar harga. Untuk sebuah kebenaran tidak mungkin murah. Saya tutup dengan kesaksian ini. Waktu Tuhan minta, saya berhenti khotbah keliling. Tuhan mau saya fokus sama keluarga. Tuhan mau saya fokus memuridkan. Akhirnya saya sama suami memutuskan memulai gereja ICI, Impact Community Indonesia. Anda tahu, saya komitmen tidak lagi terima undangan khotbah. Mulai dari pandemi 2021. Sampai hari ini. Saya bilang gini, Tuhan, aku kalau nggak khotbah aku makan apa? Karena saya hidup itu dari khotbah. Menghidupi tangan pengharapan dan keluarga sendiri itu dari khotbah. Jualan kaos, batik kemana-mana. Anda tahu waktu itu kita nggak punya gereja, kita cuma online. Aduh, saudara, yang ngundangin saya khotbah itu gereja terbesar se-Indonesia. Yang sebagai hamba Tuhan itu impian bisa khotbah di situ. Dulu waktu saya masih khotbah keliling, mereka enggak pernah ngundang saya, kurang ajar. Giliran saya mengambil komitmen berhenti khotbah keliling, diundang bolak-balik. Ditawari, ayo Bu Heni, 2 bulan sekali Ibu Heni khotbah di gereja kami. Terus tiba-tiba bisikan-bisikan dari teman-teman hamba Tuhan gini, kamu kok enggak mau khotbah di situ? Mereka bilang sama saya, kamu diundang nolak. Kamu tahu, khotbah 1 kali hari Minggu menutup biaya hidup 1 bulan, gitu. Saya bilang, emang berapa? 1 ibadah 10 juta. 5 ibadah 50 juta. 1 kali hari Minggu. Wah, asik gak tuh kira-kira? Mau jadi pengkhotbah? Tobat kamu. Cari duit. Saya bilang enggak, komitmen tetap komitmen, saya enggak khotbah. Maaf Pak, gubernur kirim utusan, Bu Heni diminta gubernur khotbah, gak bisa. Kementerian kirim orang, Bu Heni diundang khotbah, gak bisa. Bayangkan semua level, ada orang kaya, suruh temannya telepon saya. Bu Heni diundang khotbah ke rumahnya konglomerat, dijelasin konglomerat ini yang punya mall terbesar di Jakarta, disuruh khotbah di rumahnya. Itu PK-nya berapa dalam hati saya? Tapi saya tetap bilang, gak bisa. Ada yang paling luar biasa. Saya tidak perlu khotbah lama-lama. Saya cukup terbang, ketemu keluarga ini, cuma cas, cis, cus. Mereka kasih saya 25 juta sampai 35 juta. Cuma cas, cis, cus, gak khotbah. Tiap kali saya disuruh datang, saya cuma cas, cis, cus 25 juta, 35 juta. Tapi sejak saya ngambil keputusan, aku enggak khotbah keliling lagi. Anda tahu itu harga yang sangat mahal untuk dibayar. Saya ngambil komitmen, aku mau fokus sama perkara sorga. Perkara sorga itu apa? Apa yang jadi kehendak Allah dalam hidup kita. Itu jauh lebih berkualitas, itu jauh lebih penting dari segalanya. Bukan harta, amen. Buat apa kamu kaya kalau kamu enggak hidup dalam kebenaran? Jangan kaya dalam keserakahan. Lebih baik sederhana dalam kebenaran. Yang mau katakan amin.